Selamat datang di media pembelajaran kelas 6, tema 4 globalisasi, subtematika globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 3, bersama saya Ibu Intan Syahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, berdoa dulu yuk, supaya aktivitas belajar kita hari ini barokah dan bermanfaat untuk semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma alhimni rusti wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini ada 3 mata pelajaran, yakni PJUK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran PJUK, kita akan mempelajari tentang gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor pada seni bela diri. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kosakata baku dan cara menulis informasi penting dalam teks eksplanasi. Sedangkan pada tujuan pembelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang manfaat sumber alternatif energi listrik dan juga bagaimana cara melakukan penghematan energi serta usulan sumber alternatif energi listrik. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu ya, atau mungkin pernah mendengar tentang pencaksilat. Nah, pencaksilat adalah warisan budaya Nusantara yang telah mendunia. Ayo kita tunjukkan rasa cinta tanah air dengan mempelajari pencaksilat. Dalam pencaksilat ada beberapa gerakan. Seperti yang kalian lihat pada slide berikut, bahwa gerakan tersebut dikelompokkan menjadi gerakan dasar, sikap pasang, dan unsur sikap pasang. Yang kita pelajari kali ini adalah sikap pasang. Ada 3 macam sikap pasang, yakni sikap pasang atas. Sikap pasang atas ini terdiri dari kuda-kuda depan sejajar, kuda-kuda depan terputar, kuda-kuda depan serong, kuda-kuda depan silang, dan kuda-kuda silang belakang. Untuk sikap pasang tengah, kalian bisa melihat pada gambar tersebut. Di gambar tersebut sudah ada tata cara melakukannya. Yang pertama, kuda-kuda tengah serong, yang kedua kuda-kuda depan sejajar, dan yang ketiga kuda-kuda tengah sejajar. Dan yang terakhir ada sikap pasang bawah. Sikap pasang bawah ini terdiri dari 2 macam. Ada sikap pasang dengan jongkok ke depan dan sikap pasang dengan jongkok ke samping, seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut tentang gerak lokomotor dan non-lokomotor pada bela diri, kalian bisa melihat pada link YouTube yang telah Ibu berikan pada video ini. Atau kalian bisa mengkopinya ke browser kalian untuk melihat video tentang gerak lokomotor dan non-lokomotor pada bela diri. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses
yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Memiliki tujuan yaitu untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Ciri-ciri teks eksplanasi bisa kalian baca pada slide berikut. Dalam menulis teks eksplanasi, kita harus memperhatikan kosakata baku yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi juga harus sesuai dengan kaidah atau aturan dalam PUEBI. Lantas, bagaimana cara menggali informasi penting dari teks eksplanasi? Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Di sini Ibu menyajikan 3 hal yang perlu kamu perhatikan untuk menggali informasi penting dari teks eksplanasi. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang penggunaan dan penghematan listrik. Tentu kalian sudah familiar dengan kata listrik. Listrik memang sangat penting bagi kehidupan kita, namun kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jika tidak, maka akan terjadi korsleting. Apakah itu korsleting? Di sini Ibu akan memberikan tips bagaimana cara menggunakan listrik yang aman. Yang pertama, kalian harus memastikan kabel itu tidak terbuka atau terkelupas sebelum mencolokkan kabel ke stop kontak yang ada. Yang kedua, kalian tidak boleh menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Yang ketiga, tidak menggunakan soket terlalu banyak karena dapat menyebabkan korsleting. Dan yang terakhir, jangan mencoba-coba memperbaiki peralatan listrik sendiri jika kalian bukanlah ahli dari kelistrikan. Lalu, bagaimana cara menghemat listrik? Kita tidak boleh menggunakannya sembarangan. Kita harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Berikut tips untuk menghemat listrik. Nah, anak-anak, di sini Ibu menyajikan satu link YouTube untuk penggunaan energi alternatif sebagai pengganti listrik, yakni kompor tenaga surya. Jadi, silahkan disimak ya. Kalian bisa menyimaknya dengan mengklik link yang sudah disediakan. Nah, itu tadi adalah materi dalam pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.